Rookie, one shoot, one goal. Di soal ini kita seperti biasa kita baca baik-baik dulu pertanyaan soal. Apakah diagnosis yang mungkin atau yang paling tepat pada kasus? Jadi sekali lagi kita baca pertanyaan soal dulu. Nah, pertanyaan di situ adalah apakah diagnosis yang paling sesuai? Itu pertanyaan soal. Jadi seperti biasa cara menjawab soal pola Siokal Rookie. Kalian terapkan pola Siokal Rookie mulai dari pertanyaan soal dulu. Kemudian selanjutnya adalah setelah pertanyaan soal, kalian cari data fokus. Data fokus kalian akan temukan di kasus. Nah, selanjutnya adalah lihat apa option jawaban yang ada. Oke, kita mulai dari satu-satu ya. Kita mulai yang pertama adalah pertanyaan soal. Pertanyaan di sini adalah apakah diagnosis yang paling mungkin atau sesuai dengan kasus tersebut. Nah, setelah kita lihat di kasus ini, ternyata diagnosisnya adalah tentu harus kita cari dulu data fokusnya. Data fokus pada kasusnya seorang perempuan 34 tahun G2 P1 A0. Kemudian hamil 30 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan kepala terasa pusing. Hasil anamnesa badan terasa lemas, kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah yaitu 160 per 100 mmHg ya. Jadi ini kalau kita lihat kasusnya, kemudian tekanan darah 160 per 100 mmHg, kemudian nadi 88 kali per menit, kemudian suhu 36 derajat Celcius, kemudian pernapasan 20 kali per menit, edema pada wajah dan kedua kaki, protein urin terdapat protein urin. Kemudian sekarang kita lihat ada option jawabannya yaitu eklamsia, preeklamsia berat, preeklamsia ringan, hipertensi dalam kehamilan, hipertensi kronis dalam kehamilan. Nah, inilah diagnosis yang sesuai yang ditanyakan. Jadi kalian harus cari data fokus pada kasusnya. Nah, kira-kira kita cari dulu data fokusnya ya. Jadi hasil pemeriksaan kalian bisa lihat di sini bahwa keluhan kepala terasa pusing. Jadi keluhannya ini adalah kepala terasa pusing. Ini satu. Kemudian hasil anamnesa badan terasa lemas. Kemudian hasil pemeriksaan ini tekanan darahnya itu adalah 160 per 100. Nah, ini menandakan bahwa ada hipertensi. Tetapi apakah hipertensi yang dimaksud ini kalian sebutnya adalah eklamsia atau preeklamsia? Nah, itu yang harus kalian pahami dulu. Kita sekarang sudah tahu bahwa dari analisa ini ada edema pada wajah, nah ini kedua kaki, dan protein urin. Oke. Nah, sekarang kita lihat inilah data fokus, data yang penting, yang saya stabilo ini adalah data penting yang tidak boleh hilang. Jadi ingat baik-baik, di antara semua kata-kata yang ada di dalam kasus ini, inilah yang saya stabilo yang menjadi data fokus. Artinya data ini pertimbangkan untuk data yang penting untuk kalian pilih best answer nanti di option jawaban. Nah, sekarang kita lihat dan kita eliminir jawaban yang tidak terlalu berkaitan erat. Nah, kita mulai dari option A, misalnya eklamsia. Nah, eklamsia itu biasanya kan didahului dengan preeklamsia. Artinya preeklamsia baru eklamsia. Eklamsia biasanya sudah parah ya, dan itu memang artinya perlu diwaspadai, dan itu biasanya disertai dengan kejang. Nah, ada enggak data kejang di dalam kasus? Tidak ada, jadi ini kita hapus. Ini kita anggap sebagai jawaban yang yang keliru ya, jadi kita hapus. Oke. Kemudian jawaban yang kedua adalah preeklamsia berat. Nah, ingat, preeklamsia berat kalian harus cari tahu kira-kira tanda dan gejalanya biasanya apa. Tekanan darahnya itu lebih dari 160. Nah, kalau dilihat di dalam data ini yaitu tekanan darah 160 per 100 mmHg. Nah, artinya jika kita lihat di dalam kasus ini ada ya bahwa ada data di mana tekanan darahnya 160 per 100. Kemudian apalagi disertai dengan apa? Biasanya disertai dengan edema. Nah, edema bisa pada wajah, bisa juga pada kedua kaki atau pada daerah-daerah lain. Nah, ini menunjukkan bahwa selain itu adalah data terkait dengan protein urin. Protein urinnya itu biasanya positif 2 ya. Nah, kalau lebih dari positif 2 seperti ini, berarti ini menandakan bahwa ada preeklamsia berat. Nah, itu ada preeklamsia berat. Ini kita pertimbangkan sebagai best answer.
Nah, kita lihat sambil melihat jawaban yang lain. Ada preeklamsia ringan, ini tidak dianggap ringan karena sudah disertai edema. Kemudian pada ke wajah dan kedua kaki ada protein urin lebih dari positif 2. Kemudian hipertensi dalam kehamilan, ini bukan hipertensi tapi akibat daripada kehamilan ini. Kemudian hipertensi kronis ini juga tidak. Jadi jawaban yang sesuai dari kasus ini adalah ternyata ini kita hapus, ini kita hapus, ini juga kita hapus. Adalah jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah preeklamsia berat. Inilah jawaban yang dianggap sebagai best answer. Jadi cara kalian menjawab itu usahakan seperti itu. Saya yakin dan dalam ujian kalian bisa hadapi dengan baik. Pahami apa eklamsia. Eklamsia akan terjadi kalau sudah terjadi preeklamsia didahului itu. Nah, biasanya kalau sudah eklamsia seperti ini didahului dengan apa? Didahului dengan kejang. Nah, kejang, demam dan seterusnya. Nah, seperti itulah kasus ini ya.